Kalian sadar nggak sih, transfer kekayaan terbesar abad ini lagi kejadian tepat di depan mata kita. Dan ironisnya, banyak dari kalian malah ada di sisi yang salah. Di Explainer kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan kenapa dinamika pasar kripto di 2026 ini bukan lagi sekedar tren musiman atau ajang spekulasi liar. Ini adalah integrasi absolut ke dalam sistem perbendaharaan institusi global. Serius deh, kalau kalian masih trading pakai emosi, kalian cuma bakal jadi mangsa para paus raksasa di luar sana. Yuk kita bedah data on-chain dan makroekonomi terbarunya buat ngeliat apa yang sebenarnya lagi dimainkan di balik layar. Pertanyaan serius nih buat kalian. Waktu kalian lagi panik neken tombol jual gara-gara portofolio merah merona, tahu nggak sih kalau Wall Street justru lagi nyalain mode penyedot debu raksasa? Bener banget. Ada perbedaan perilaku yang super ekstrim di pasar sekarang ini. Di saat indeks ketakutan lagi meroket dan retail pada buang barang karena nggak tahan volatilitas, para manajer investasi raksasa, alias si smart money, malah ngelihat penurunan harga ini sebagai diskon gede-gedean. Mereka diam-diam nampung semua koin yang kalian buang dari tangan kalian yang gemetaran itu. Terus pertanyaannya, kenapa institusi raksasa ini tiba-tiba rakus banget sama Bitcoin? Nah, alasannya lumayan bikin merinding. Lanskap keuangan global lagi dibayangi sama yang namanya devaluasi mata uang fiat sistematis. Coba deh lihat angka utang nasional Amerika Serikat ini. Dari 36 triliun dolar di 2025, angkanya diproyeksikan bakal meledak sampai lebih dari 116 triliun dolar di tahun 2049. Manajer portofolio tradisional itu pinter-pinter. Mereka tahu persis kalau nyimpan uang tunai sekarang tuh sama aja kayak nunggu aset kalian menyusut pelan-pelan. Makanya mereka kabur dari sistem uang kertas yang terus dicetak tanpa batas ini menuju satu-satunya aset dengan kelangkaan absolut yang nggak bisa diotak-atik sama bank sentral manapun. Yap, Bitcoin. Pergeseran tektonik ini kelihatan jelas banget dari data arus kas. Setelah kuartal pertama yang penuh tekanan jual dan sentimen ketakutan yang ekstrim, tiba-tiba struktur pasar putar balik. Di bulan Maret 2026, ETS Bitcoin Spot di AS nyetak arus masuk bulanan positif pertamanya tahun ini, tembus sampai 1,32 miliar dolar. Angka gila ini jadi bukti nyata pertama kalau sentimen pasar udah berubah haluan. Dari yang tadinya super hati-hati, sekarang masuk ke fase akumulasi institusi yang sangat terstruktur. Oke, mari kita bedah ini lebih dalam lagi. Masuk ke bulan April 2026, akumulasi bertahap tadi langsung berubah jadi invasi parabolik yang brutal. Bayangin, cuma dalam 4 minggu aja, ETF Bitcoin berhasil nyedot lebih dari 2,12 miliar dolar arus kas bersih. Produk IBIT dari BlackRock benar-benar mendominasi permainan ini, nyerap ratusan juta dolar cuma dalam hitungan hari. Mereka tuh seolah nutup telinga dari semua kebisingan geopolitik dan volatilitas makro. Buat institusi ini, kripto bukan lagi sekedar aset pelengkap, tapi udah jadi aset cadangan inti yang wajib banget mereka pegang. Nah, data ini dengan sempurna nunjukin seberapa jomplangnya realita di lapangan. Coba kalian perhatiin baik-baik. Dari awal sampai pertengahan April 2026, dompet para whale alias entitas bermodal raksasa nyerok lebih dari 40.000 Bitcoin. Itu nilainya miliaran dolar loh. Terus, gimana sama investor retail kecil yang sering trading pakai emosi? Secara total, mereka cuma ngumpulin 46 Bitcoin. Iya, kalian nggak salah dengar. 46 koin doang. Ini tuh bukti matematis on-chain paling valid kalau likuiditas lagi pindah tangan dari retail yang gampang panik ke tangan institusi yang punya visi investasi jangka panjang. Manuver diam-diam para raksasa ini ngebawa kita ke sebuah rekor sejarah baru. Percaya atau enggak, entitas mega whale sekarang menguasai total lebih dari 3 juta Bitcoin. Konsentrasi pasokan di dompet-dompet super jumbo ini adalah yang paling tinggi sejak era awal Bitcoin tahun 2013 lalu. Dan yang perlu kalian ingat, mereka ini beli bukan buat trading harian atau ambil untung tipis-tipis. Mereka beli buat dikunci rapat-rapat di brankas perusahaan sebagai asuransi kuat melawan kehancuran ekonomi tradisional. Terus, apa sih katalis rahasianya? Kenapa tiba-tiba monster-monster korporat Fortune 500 ini berebut masuk ke kripto? Jawabannya ada di revolusi aturan akuntansi FSB ASU 2023-8. Dulu tuh perusahaan publik takut banget pegang Bitcoin. Kenapa? Soalnya kalau harga turun mereka wajib lapor rugi. Tapi kalau harga naik, mereka nggak boleh lapor untung sampai koinnya benar-benar dijual. Itu mimpi buruk akuntansi. Tapi sekarang, dengan aturan baru ini, aset kripto dicatat pakai metode nilai wajar atau fair value. Artinya, perusahaan sekarang bebas melaporkan kenaikan harga Bitcoin secara instan sebagai keuntungan di laporan laba rugi mereka. Ini benar-benar lampu hijau legal yang ditunggu-tunggu sama sistem perbendaharaan tradisional. Jadi, poin krusialnya di sini adalah ketika miliaran dolar dari ETF dan duit perusahaan pada masuk, pasokan koin di bursa langsung ludes terbakar.
saldo Bitcoin di bursa terjun bebas dari 3,2 juta koin di 2023, sisa cuma 2,21 juta di April 2026. Ini rekor paling rendah dalam 7 tahun terakhir loh. Lebih dari 12,4 miliar dolar kripto udah ditarik keluar dari bursa, masuk ke cold storage kelas institusi. Kita ini beneran lagi berhadapan sama krisis likuiditas supply yang super ekstrim. Kalau barang di pasar udah kering kerontang gini, sedikit aja lonjakan permintaan bakal bikin harganya terbang karuan. Tapi tunggu dulu, kita pastinya nggak boleh ngelupain fondasi teknis dari jaringan ini, yaitu para penambang alias miner. Pasca halving 2024 kemarin, pendapatan harian mereka kan dipotong separuh, sementara tingkat kesulitan jaringan makin gila-gilaan. Di 2026 ini, rata-rata biaya produksi untuk nambang satu Bitcoin udah bengkak ke angka $61.600. Nah, angka ini bukan sembarang statistik, ini adalah pelat baja support kita. Angka ini bertindak sebagai lantai harga secara termodinamika dan psikologis. Berdasarkan sejarahnya, harga pasar tuh nggak akan pernah betah berlama-lama di bawah biaya produksi tanpa memicu krisis suplai baru, yang otomatis bakal dorong harganya naik lagi. Nah, apa yang benar-benar menarik dari angka-angka on-chain ini adalah psikologi pasar di baliknya. Algoritma trading dan para institusi ini sangat disiplin merhatiin level-level berikut. Angka $74.000 itu titik impas atau break-even buat gelombang institusi yang baru pada masuk. Jadi kalau harga ngedeketin area ini, tembok order beli raksasa biasanya langsung muncul buat ngelindungin portofolio mereka. Terus di $78.100 kita punya true market mean price, indikator utama kalau kita lagi di fase pemulihan yang bullish. Tapi hati-hati, rintangan paling alot ada di $80.100. Kenapa? Karena ini basis biaya rata-ratanya retail yang sering banget langsung gatal pengen jualan, begitu portofolio mereka balik hijau. Ini medan perang yang sesungguhnya. Bagian 1. Revolusi OJK dan bebas PPN. Konteks lokal untuk investor Indonesia. Ini dia game changernya buat kita. Transisi pengawasan dari Bapepti ke Otoritas Jasa Keuangan alias OJK di tahun 2026 ini benar-benar ngerombak aturan main. Kripto sekarang sah berstatus sebagai aset keuangan digital, bukan sekedar komoditas pinggiran lagi. Dampak paling nyatanya jelas di efisiensi pajak. Dulu kan kita pusing tuh dipotong pajak ganda, ada PPN, terus ada PPh juga. Tapi sekarang lewat aturan PMK 50 tahun 2025, kalau kalian transaksi di bursa resmi, udah bebas PPN dan cuma kena PPh final sebesar 0,21% aja. Hilangnya PPN ini benar-benar mangkas biaya operasional secara drastis. Buat kalian para swing trader yang suka bolak-balik muterin modal, efisiensi ini tuh luar biasa banget. Udah nggak ada lagi ceritanya pajak yang mencekik profit kalian. Bagian 2. Taktik cuan, siklus 2026. Actionable plan untuk investor dan trader. Tolong dengerin baik-baik dan catat kalau perlu. Langkah pertama, jangan pernah melikuidasi aset inti kalian di tengah krisis suplai bursa ini. Jangan kasih koin kalian murah-murah ke institusi. Kedua, maksimalin strategi dollar cost averaging waktu harga nyentuh area support institusi di $74.000. Ketiga, kalian bisa manfaatin resistensi di $80.100 buat take profit sebagian dari porsi swing trade. Keempat, bersihin portofolio kalian dari altcoin berisiko tinggi yang nggak punya adopsi nyata, fokus saja ke barang yang lagi diborong Wall Street. Kelima, lindungi aset kalian dan nikmati efisiensi pajak dengan pakai bursa yang udah teregulasi OJK. Dan yang paling penting, langkah keenam, migrasikan investasi jangka panjang kalian keluar dari exchange dan simpan dengan aman di cold storage. Kalian yang harus pegang penuh kendali atas private key kalian sendiri. Pada akhirnya, siklus 2026 ini ngebuktiin kalau kripto bukan lagi sekedar tren alternatif. Ini adalah sistem finansial masa depan yang pelan tapi pasti lagi nelan sistem yang lama. Jangan sampai kalian cuma duduk manis jadi penonton di tengah transfer kekayaan terbesar abad ini. Nyelarasin strategi kalian bareng pergerakan institusi raksasa adalah satu-satunya kunci buat menang absolut. Nah, sekarang saya yang penasaran nih, berapa sih target nilai portofolio yang pengen banget kalian capai sebelum kita ketemu puncak siklus besar berikutnya di tahun 2029? Coba tulis target ambisius kalian di kolom komentar di bawah, kita adu strategi dan saling diskusi di sana. Terus riset dan pastikan koin kalian selalu aman.